Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Kedisiplinan Peserta Didik. Kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Nisa Arahma dengan NIM 206200127 dan Putri Sri Haryanti dengan NIM 206200135. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan poin pertama dari kelompok kami, yaitu tentang pengertian dan urgensi kedisiplinan. Secara etimologis, kata disiplin berasal dari bahasa Inggris discipline, yang artinya pengikut atau penganut, sedangkan secara terminologis, istilah disiplin mengandung arti sebagai keadaan tertib di mana para pengikut itu tunduk dengan senang hati pada ajaran-ajaran para pemimpinnya. Dan menurut KBBI bahwa disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib. Disiplin adalah sikap mental untuk mau mematuhi peraturan dan bertindak sesuai dengan peraturan secara sukarela. Dan konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak. Menurut Meliono, disiplin artinya adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan dan tata tertib, aturan atau norma dan lain sebagainya. Dengan demikian, disiplin siswa adalah ketaatan atau kepatuhan dari siswa kepada aturan, tata tertib atau norma di sekolah. Selanjutnya yang B, yaitu konsep disiplin kelas, konsep operasional variabel atau objek penelitian. Pertama, penelitian ini adalah disiplin kelas yang dikenal dengan variabel yang mempengaruhi dilambangkan dengan simbol X. Variabel kedua adalah hasil belajar siswa, dikenal dengan variabel menerima pengaruh disiplin kelas dilambangkan dengan simbol Y. Indikator disiplin kelas adalah yang pertama, siswa memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin di dalam kelas. Yang kedua, siswa memiliki kesadaran untuk menaati aturan atau tata tertib. Yang ketiga, siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan disiplin kelas. Yang keempat, siswa hendaknya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol dirinya sendiri. Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sri Haryanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik yang mutasi dan dropout. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke lainnya yang sejajar, atau perpindahan peserta didik dari sekolah ke lainnya yang sejajar. Mutasi ini dapat dilakukan oleh peserta didik. Mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan peminatan. Mutasi peserta didik dapat diartikan proses perpindahan peserta didik dari sekolah ke sekolah lainnya atau perpindahan dalam sekolah. Untuk melakukan mutasi, mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh sekolah yang menerimanya. Penentuan persyaratan sangat penting untuk menghindari penumpukan hanya pada sekolah tertentu saja. Selanjutnya, dropout. Dropout merupakan peserta didik yang keluar sekolah sebelum lulus. Dropout seperti ini harus dicegah karena bisa menyebabkan pemborosan biaya. Dengan adanya peserta didik yang dropout, maka bisa dinilai bahwa produktivitas pendidikan yang rendah. Penanganan dropout tidak bisa hanya dari sekolah saja, tetapi terpadu dengan lingkungan lain, keluarga dan masyarakat. Pemerintah juga harus mengupayakan agar dropout dapat ditekan, karena jika hanya lembaga sekolah saja yang berusaha menekan angka dropout, tidak akan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ada beberapa rekomendasi untuk mengurangi tingkat putus sekolah dan meningkatkan kelulusan. Intervensi masuk pada strategi reformasi untuk sekolah, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa, bantuan untuk individu atau kelompok selama transisi, serta atau kelompok siswa yang beresiko untuk putus sekolah, memberikan dukungan bagi peserta didik selama transisi, serta menggunakan sistem pelacakan diagnosis untuk mengidentifikasi peserta didik dan faktor sekolah yang berpengaruh pada tingkat putus sekolah. Selanjutnya, ada 2 jenis mutasi peserta didik. Yang pertama, mutasi ekstern. Mutasi ekstern merupakan perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dengan satu jenis atau satu tingkatan, walaupun ada peserta didik yang pindah ke sekolah berlainan.
Di sekolah negeri ini menjadi persoalan, tapi tidak dengan sekolah swasta yang kekurangan peserta didik. Mutasi ekstern yaitu perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Sebaiknya perpindahan ini menguntungkan kedua belah pihak. Maksudnya perpindahan ini diselaraskan dengan kondisi sekolah tersebut, kondisi peserta didik dan latar belakang orang tua peserta didik, serta sekolah yang akan dituju. Yang kedua, mutasi intern. Mutasi intern yaitu mutasi yang dilakukan peserta didik dalam data sekolah. Pada umumnya, peserta didik hanya pindah kelas dalam tingkatannya sejajar. Mutasi intern ini dilaksanakan oleh peserta didik yang sejurusan atau beda jurusan. Kasus-kasus dropout tersebut memang tidak bisa semua dapat dipecahkan. Maksudnya, ada beberapa kasus peserta didik dropout dapat dicegah serta ada yang tidak bisa dicegah. Jika ada peserta didik yang dropout karena masalah administrasi, bisa dicarikan solusinya seperti memberi beasiswa, mencarikan orang asuh dan orang tua asuh dan lain sebagainya. Tapi jika sebab peserta didik dropout karena tidak mau bersekolah lagi, itu akan sulit dipecahkan. Maka dari itu, amanat wajib belajar dengan memberikan sanksi untuk orang tua yang anak-anaknya tidak sekolah. Hal ini bisa dijadikan sarana untuk mengurangi angka dropout. Poin yang selanjutnya, teknik pembinaan disiplin siswa. Teknik pembinaan disiplin siswa menurut Imron mencatat setidaknya terdapat 3 teknik pembinaan disiplin yang dapat diterapkan dalam pembinaan disiplin peserta didik di sekolah, yaitu external control, internal control, dan cooperative control. Yang pertama, external control. Teknik external control adalah teknik pembinaan disiplin peserta didik, di mana peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Teknik ini meyakini kebenaran akan teori X yang mempunyai asumsi-asumsi tak baik mengenai manusia. Manusia senantiasa diawasi dan dikontrol terus agar tidak terjerembab ke dalam kegiatan-kegiatan yang destruktif dan tidak produktif. Yang kedua, internal control. Teknik internal control adalah teknik pembinaan disiplin dengan mengupayakan peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri. Peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah sadar, peserta didik akan mawas diri dan berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Yang terakhir, cooperative control. Teknik cooperative control adalah teknik pembinaan disiplin di mana antara pendidik dan peserta didik terjalin saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Pendidik dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama-sama. Sanksi atas pelanggaran disiplin juga dibuat bersama. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.